kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Banjir menerjang Desa Tosale, Kabupaten Donggala dan merendam permukiman. Puluhan siswa berunjuk rasa memprotes pengelolaan dana BOS yang dinilai tidak transparan. Longsor kembali terjadi di kawasan Kebun Kopi dan menyebabkan akses jalan lumpuh total. Longsor kembali terjadi di kawasan Kebun Kopi, Desa Toboli Barat, Kabupaten Parigi Motong, Senin pagi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun sejumlah kendaraan dilaporkan tertimpa longsor. Longsor mengakibatkan arus lalu lintas kendaraan di jalur Trans Sulawesi lumpuh total. Material tanah dan batu menutup badan jalan akibat hujan deras sejak Minggu malam hingga Senin pagi. Ratusan kendaraan baik motor maupun mobil tertahan dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Selain jalur transportasi lumpuh total, pengendara juga khawatir melintas karena jalur licin dan berbahaya. Iya, kalau longsor kan itu kan kami juga tetap koordinasi dengan BPJN Palu karena mereka punya kewenangan di sana. Waktu 3 hari lalu kan kami juga ikut serta di sana untuk penanganan membantu. Nah, tadi alat tetap bergerak sebenarnya. Itu kan sebenarnya karena ada pekerjaan, jadi mungkin tanggung jawabnya dari BPJN Palu. Tidak ada korban tadi? Tidak ada. Setelah alat berat diterjunkan, material longsor berhasil dibersihkan sebagian. Sekitar pukul 1 siang, jalan mulai dibuka dengan sistem buka tutup. Kendaraan melintas secara bergantian dari 2 arah. Namun kondisi jalan masih licin dan rawan longsor susulan. Jalur Kebun Kopi untuk kedua kalinya diterjang longsor dalam sepekan terakhir. Petugas dan alat berat disiagakan di sekitar lokasi untuk mengantisipasi longsor susulan. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi Motong. Palang Merah Indonesia Sulawesi Tengah bersama relawan terus gencar melakukan donor darah. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi krisis darah yang terjadi di wilayah Kota Palu. Krisis darah sudah lama dialami sejumlah pengelola rumah sakit di Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala. Setiap hari kebutuhan darah minimal 100 kantong. Kebutuhan tersebut selalu tidak pernah cukup di kantor PMI Sulawesi Tengah. Untuk membantu memenuhi kebutuhan darah, sejumlah pihak menggelar aksi donor darah di salah satu hotel di Kota Palu. Puluhan peserta termasuk dari TNI, Polri, swasta hingga karyawan ikut dalam aksi kemanusiaan ini. Penyelenggara menargetkan sedikitnya 75 kantong darah yang terkumpul dan nantinya diserahkan ke PMI Sulawesi Tengah. Untuk kegiatan donor darah sendiri ini kita adakan tiap tahun, pasti ada donor darah. Nah, untuk kali ini kita juga mengundang beberapa instansi, khususnya kayak dari polisi, kepolisian, sama tentara. Kita targetnya estimasi 75 kantong. Nah, kalau sekarang ini lagi berjalan, semoga bisa tercapai sampai 75 atau mungkin lebih baik lagi. Gencarnya donor darah menjadi upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan darah terutama keluarga pasien yang sering kesulitan mendapatkan darah. Sumbangan donor darah juga diharapkan dapat menjadi cadangan darah bagi PMI Sultan. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Bahasa isyarat merupakan alat komunikasi inklusif bagi penyandang disabilitas. Bahasa ini membantu mereka dalam berinteraksi serta mengakses segala informasi dan layanan publik, termasuk di ruang perpustakaan. Untuk itu, komunitas disabilitas bekerja sama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palu menyelenggarakan pelatihan bahasa isyarat. Kegiatan yang disebut Ruang Inklusi ini rutin dilakukan di lapangan Batu Lemo Palu dan kantor layan Perpustakaan Kota Palu setiap hari Sabtu dan Minggu. Peserta bukan penyandang disabilitas, tapi juga dari kalangan masyarakat umum. Mereka berasal dari Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Latihan ini bertujuan untuk menanamkan nilai empati dan kepedulian sosial terhadap komunitas disabilitas. Kegiatan ini hanya untuk sosialisasi bahasa isyarat.
Bahasa isyarat itu untuk semua orang melibatkan, tidak ada perbedaan. Kami bersama komunitas, organisasi, teman-teman tuli, jadi ikut berpartisipasi untuk program kegiatan ini yang hari Minggu. Hari ini dari dulu saya pernah program kegiatan seperti Free Day di Jakarta. Para peserta cukup antusias mengikuti pelatihan yang meliputi pemahaman dasar bahasa isyarat, termasuk pengenalan huruf, kata, serta komunikasi sederhana yang dapat diterapkan dalam komunikasi sehari-hari. Tutor bahasa isyarat ini berasal dari komunitas disabilitas Kota Palu. Sudah 5 kali Kak, saya sendiri dari yang di sini 1 kali, di gedung perpustakaan Kota Palu 1 kali. Saya melihat ini bentuk gerakan yang bagus begitu untuk penyebar luasan informasi tentang teman-teman disabilitas dan juga tentang inklusi begitu. Kak, saya sendiri sebagai salah satu pegiat literasi di Kota Palu melihat isu inklusi ini perlu ditingkatkan lagi penyebar luasan informasinya agar masyarakat punya kesadaran begitu tentang teman-teman disabilitas, tidak melihat teman-teman yang punya kekurangan itu sebagai aib, tapi malah kita sama-sama memberdayakan teman-teman yang ada seperti itu. Jadi kegiatan ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat umum dan kaum disabilitas di Kota Palu dan sekitarnya. Kegiatan ini diharapkan bisa mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Raka Rahmatan dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita seputar Sulawesi Tengah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurel Lagia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.